terpercaya. Ya, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik yang kami kemas dalam dialog pada hari ini yang terselenggara berkat kerjasama antara pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar bersama dengan Kompas Sulsel Makassar. Saudara, beberapa waktu lalu pemerintah Kota Makassar mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kota layak anak kategori Nindya. Hal ini tentu menjadi kabar baik, mengingat Makassar menjadi kota besar dan sepatutnya pemerintah memenuhi hak-hak anak. Lalu apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Makassar untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang ramah terhadap anak-anak? Hal ini akan langsung kita bahas bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Ibu Aci Soleman selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya izin buka masker dulu. Iya. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Aci sudah bergabung bersama kami. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik dan Iya. selamat pagi. Iya. Sudah juga bergabung bersama kita ada Ibu Yeni Rahman selaku anggota Komisi D DPRD Kota Makassar. Selamat pagi Bu Yeni, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi. Iya. Alhamdulillah. Mungkin bisa dibuka dulu maskernya Ibu Yeni. Iya. Baik, sebelum kita berbincang banyak mengenai tema yang kita angkat pada hari ini, yakni menjadikan Makassar kota yang ramah terhadap anak. Sebelum itu saudara kita simak terlebih dahulu profil dari Ibu Yeni Rahman. Iya, jadi pada hari ini kita akan membahas banyak mengenai Kota Makassar, apa kemudian program-program yang akan dilakukan untuk menciptakan kota yang ramah kepada anak. Saya ke Ibu Aci terlebih dahulu. Ibu Aci, selamat kemarin Makassar raih penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bisa dijelaskan sedikit Bu mengenai penghargaan tersebut mungkin kepada pemirsa yang masih belum mengerti? Iya, baik. Kalau kita melihat Kota Layak Anak itu sendiri apa sih sebenarnya? Iya. Jadi berbicara tentang Kota Layak Anak adalah sistem yang mengintegrasikan sumber daya manusia, program dan kegiatan dalam rangka untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Yang melaksanakan ini bisa jadi pemerintah, bisa jadi dari pihak swasta dan dunia usaha yang memang berkomitmen untuk pemenuhan hak anak. Dan berbicara untuk Kota Layak Anak sendiri, dia terbagi atas 5 klaster. Iya. 4 klaster ini adalah klaster untuk pemenuhan hak anak. Dan klaster yang satunya adalah dalam rangka perlindungan anak. Berbicara 4 klaster ini, kita melihat bahwa klaster yang pertama ada yang dinamakan hak sipil dan kebebasan. Di mana hak sipil dan kebebasan bisa kita lihat bahwa banyak hal program-program pemerintah yang terkait dengan program Jagai Anak ada di dalam hak sipil dan kebebasan. Misalkan ada yang dinamakan inovasi Kucataki. Kucataki itu adalah sistem aplikasi yang memang dalam rangka untuk pencatatan kelahiran anak. Kelahiran bayi ketika baru lahir, dia sudah bisa dibuatkan akte kelahiran dengan inovasi seperti ini. Yang kedua, selain hak sipil dan kebebasan, ada klaster kesehatan dan kesejahteraan dasar. Di dalam kesehatan ini bisa dilihat pemenuhan gizi, pencegahan stunting, pencegahan perkawinan anak, dan isu-isu lainnya yang terkait dengan kesehatan. Kalau kita lihat lagi yang ketiga ada juga klaster pendidikan. Iya. Klaster pendidikan dan kesejahteraan, terus ada juga klaster yang keempat adalah klaster pendidikan, pemanfaatan
waktu luang dan kegiatan budaya. Di klaster pendidikan ini malahan banyak, ada 18 revolusi pendidikan yang menjadi inovasi dari pemerintah kota, ada yang juga inovasi untuk pengembalian anak ke sekolah, Sikolaki, dan berbagai macam program dan kegiatan yang memang dalam rangka pemenuhan hak pendidikan bagi anak. Di klaster yang kelima ada perlindungan khusus yang mana memang melindungi hak-hak anak yang masuk kategori perlindungan khusus bagi anak. Misalkan anak yang difabel, terus anak yang karena korban bencana, anak karena korban narkotika, dan yang lain-lain. Di 5 klaster ini acuannya ada di kelembagaan. Alhamdulillah dengan terbitnya Perda nomor 5 tahun 2018 tentang perlindungan anak yang memang merupakan hak inisiatif dari anggota dewan untuk melihat bagaimana sih bentuk komitmen antara pemerintah Kota Makassar, DPRD, dunia usaha, serta komponen lainnya yang dalam pemerintah kota untuk melihat pemenuhan hak anak yang ada di Kota Makassar. Sehingga memang program Jagai Anak Tak betul-betul menyeluruh mulai dari anak, karena kalau kita lihat pembatasan usia anak menurut Undang-Undang 35 18 tahun ke bawah termasuk anak yang berada dalam kandungan. Jadi usia anak ini yang betul-betul dimaksimalkan, misalkan 1000 kelahiran bayi, hari pertama bayi 1000 itu juga memang sudah diintervensi. Jadi sebelum merencanakan kehamilan sudah ada intervensi pemerintah di dalamnya, sudah ada intervensi dari masyarakat untuk melihat serta dunia usaha. Terus ada juga kalau kita lihat dari kesehatan, klaster kesehatan ini ternyata pencegahan stunting memang sudah ada di masyarakat. Misalkan lorong LOPIS, lorong pengendali stunting. Jadi biasa dikenal dengan LOPIS, lorong pengendali stunting. Ada juga yang mana petugas kesehatan memang sudah mendeteksi ibu-ibu yang beresiko tinggi untuk intervensi dari segi kesehatannya ketika dia hamil. Jadi betul-betul dari anak mulai berada dalam kandungan sampai batas usia 18 tahun itu memang sudah menjadi program dari pemerintah Kota Makassar. Jadi banyak sekali program-program tentunya dari Kota Makassar. Tadi ada 5 klaster Bu ya. Dari Bu Yeni sendiri sebagai anggota Dewan, bagaimana tanggapannya kemudian mengenai banyaknya program-program dari dinas terkait pada hari ini? Silahkan Bu Yeni. Ya, pertama-tama tentu saja saya mengucapkan selamat ya buat pemerintah kota, dalam hal ini DP3A yang berhasil mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak ya. Tetapi barangkali yang menjadi catatan saya, kita tidak hanya puas dengan mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh kementerian, tetapi memang betul-betul bahwa penghargaan itu dirasakan oleh masyarakat. Dan tentu saja kita berharap bahwa dengan adanya penghargaan seperti ini memang betul-betul anak-anak juga turut merasakan. Betul ya, sekali. Saya sepakat tadi ya dengan beberapa program yang pastinya ketika program itu baik untuk masyarakat, saya selaku anggota dewan pasti akan mendukung masalah itu. Tetapi tentu saja kita tidak boleh terlena dengan hal tersebut, sehingga ada beberapa catatan mungkin yang bisa kami berikan. Yang pertama tentu saja ketika sebuah kota dikatakan kota layak anak, berarti kesan yang kita harapkan bahwa anak-anak sudah merasa aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Ya, itu yang paling pertama. Anak-anak merasa aman dan nyaman, begitupun juga dengan keluarga. Jadi memang masih masih perlu lagi kita tingkatkan sejauh mana perasaan orang tua ketika melepaskan anaknya di lingkungan, dia merasa aman dan nyaman. Betul. Nah, dan kita juga tidak bisa pungkiri ya bahwa kondisi sekarang ini ada sebahagian juga yang merasa tidak nyaman ketika melepaskan anaknya. Jadi tentu saja ini perlu banyak masih perlu banyak yang harus kita benahi. Saya tertarik tadi dengan klaster-klaster ya. Saya sempat juga sedikit membaca klasternya bahwa di klaster hak sipil dan kebebasan kita ketahui bahwa di dalamnya kita berharap bahwa terlaksananya partisipasi anak. Ya. Ini yang kita berharap teman-teman di DP3A bisa memberikan
edukasi kepada kami sebagai masyarakat bagaimana bentuk partisipasi anak. Nah, Baik. ini ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menarik dari hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif bahwa di sini pun kita berharap kasus-kasus yang terjadi ini sudah sangat bagus ya ditangani oleh teman-teman di DP3A. Tetapi kita berharap memang juga ada ruang konsultasi bagaimana orang tua dalam mengasuh anak itu juga diberikan. Iya. Baik, jadi- tentunya masih banyak yang poin-poin Banyak dari sekali. Bu Yeni tentunya. Jadi sangat menarik dijelaskan. Iya, kita tahan dulu. Kita akan kembali ke Bu Yeni nanti membahas beragam klaster lagi. Namun saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sosial. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, masih bersama dengan Ibu Aci dan juga Ibu Yeni. Kita akan membahas mengenai Makassar sebagai kota ramah anak. Ibu Aci, tadi menarik apa yang dikatakan Bu Yeni, bahwa masih ada sebagian orang yang sulit melepas anaknya di lingkungan yang ada di kota Makassar. Bagaimana tanggapannya Ibu Aci? Iya, jadi memang apa yang disampaikan Ibu Yeni itu adalah kekhawatiran orang tua ya. Betul. Dan itu wajar. Namun dengan adanya program Jagai Anak Ta, ini program Jagai Anak Ta ini lebih besar cakupannya. Iya. Termasuk di dalamnya adalah partisipasi orang tua. Di sekolah, ketika mereka berada di sekolah, memang di dalam klaster pendidikan dan kesejahteraan itu ada yang dinamakan zona aman sekolah. Jadi ketika orang tua melepas anaknya ke sekolah, dia sudah berada di zona aman sekolah. Memang menjadi tanggung jawabnya pihak sekolah. Tapi namun partisipasi orang tua juga tetap diharapkan. Kalau tadi Ibu Yeni juga mengatakan bahwa ada suara anak, bagaimana mengakomodir suara anak. Di klaster pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, ini sebenarnya adalah klaster memang untuk melihat partisipasi anak dan suara anak. Mereka tergabung di dalam yang dinamakan Forum Anak. Forum Anak ini memang sudah ada di tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan. Tugas dari Forum Anak ini sebagai pelopor dan pelapor, jadi memang mereka sudah kami edukasi untuk melakukan peer-to-peer. Peer-to-peer termasuk di dalamnya adalah mereka menjadi agen untuk sesama anak. Iya. Apa yang mereka edukasi termasuk bullying di dalamnya, bagaimana mengantisipasi kekerasan pada anak, bagaimana mengantisipasi hak-hak anak. Dalam hal ini kalau kita lihat lagi ada beberapa hak anak, termasuk hak anak dari segi non-diskriminasi, iya, tidak ada perbedaan anak yang satu dengan anak yang lain. Terus yang kedua adalah tumbuh kembang anak, suara anak, dalam hal ini partisipasi anak yang diakomodir lewat Forum Anak yang ada di Makassar. Iya, jadi tadi nggak perlu khawatir gitu ya anaknya dilepas di lingkungan, karena tadi sudah ada program Jagai Anak Ta. Kalau masuk ke sekolah itu sudah masuk ke dalam zona aman sekolah. Ya. Sedangkan kalau tadi juga mengenai suara anak itu juga bisa bergabung dalam Forum Anak. Tanggapannya Ibu Yeni mengenai hal tersebut? Tentang Forum Anak juga memang kita sudah tahu ya, cuman hal ini belum terlalu general di masyarakat, jadi memang masih perlu lagi lebih ditingkatkan sehingga masalah Forum Anak semua lingkungan, semua anak-anak tahu bahwa ada ruang buat mereka. Kalau seperti kita ya insya Allah pasti tahulah. Jadi ini perlu lebih digencarkan lagi. Terus yang kedua, masalah bahwa di Forum Anak ini nantinya mereka akan menjadi istilahnya menjadi duta ya, duta anak untuk teman-temannya, sehingga anak-anak nanti dengan
eh, bergaul dengan anak tersebut, itu aura-aura positif itu bisa mereka rasakan. Tapi kemarin juga sebenarnya menjadi sorotan saya di pendidikan, waktu masih masa pandemi ya, memang di ada kriteria buat anak-anak menjadi, saya lupa sih apa namanya waktu itu ya, dia menjadi pelopor. Iya, agen Tapi pelopor. agen pelopor, tapi sayangnya itu hanya mereka sendiri. Saya tanya langsung saya sama anak-anak, terus itu temannya yang dapat itu apa yang dilakukan, Bang? Cuman gunting-gunting, cuman bicara. Ini sayang ya, program sebagus ini tetapi tidak berimbas kepada anak-anak. Jadi kita mengharapkan bahwa program-program yang sudah baik ini memang betul-betul kita awasi, sehingga apa yang kita harapkan itu betul-betul terasa oleh anak-anak kita. Jangan sampai itu hanya menjadi duta saja, duta hanya dirinya saja, tetapi tidak membawa pengaruh pada teman-temannya. Iya, tanggapannya Bu Aci, silakan. Iya, jadi kalau kita lihat dengan adanya juga sekarang ini ada program lorong wisata. Jadi memang ternyata dengan adanya program lorong wisata ini juga membuat partisipasi anak yang ada di lorong lebih memungkinkan. Saat ini dari Forum Anak mendorong yang namanya ABATA. ABATA itu dari Forum Anak mengajarkan anak untuk belajar mengaji. Jadi hal-hal yang kecil tapi dampaknya luar biasa bagi anak. Ya, karena memang kalau kita lihat juga kalau Forum Anak ini biasanya mereka mengedukasi sesama anak hal-hal yang baik ya, misalkan nggak boleh lagi kita melakukan perundungan sesama anak, sehingga memang suara-suara anak bisa terakomodir, termasuk isu bullying, terus isu anti rokok juga mereka kampanyekan. Jadi memang lebih kepada edukasi sesama anaknya. Memang gaungnya ini yang perlu memang ditingkatkan lagi agar memang mereka mendapatkan tempat dan ruang di masyarakat. Dan kegiatan dari Forum Anak ini malahan mereka sudah membentuk yang berkegiatan, Bu Yeni, dengan membuat yang namanya musyawarah anak. Jadi musyawarah anak itu tidak sama dengan musrembang yang dilakukan oleh orang dewasa, tapi lebih kepada mereka menggambar, situasi ini yang kami inginkan. Betul yang Ibu Yeni tadi sampaikan, bahwa memang pengasuhan positif itu yang diharapkan oleh anak, bahwa ternyata dari hasil musyawarahnya ini mereka menginginkan ada beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah menginginkan situasi yang aman dan kondusif, bahwa mereka tidak boleh lagi mengalami yang kekerasan. Iya, hal-hal penting itulah yang kami tuangkan di dalam program dan kegiatan untuk anak-anak yang ada di Kota Makassar. Perlu juga kami jelaskan bahwa integrasi Kota Layak Anak ini tidak hanya DP3A yang melaksanakan, karena kalau kita lihat dari 5 klaster ini yang terkait misalkan hak sipil dan kebebasan, itu adalah integrasi kerja-kerja dari Dinas Catatan Sipil. Kalau kita lihat lagi dari Dinas Kesehatan, itu adalah komitmen ataupun integrasi program kerja dari Dinas Kesehatan yang terkait dengan pemenuhan hak anak. Jadi ada beberapa dinas yang memang mengintegrasikan seluruh program dan kegiatannya dalam rangka untuk pemenuhan hak anak. Dinas Sosial pun juga melakukan, Dinas Tenaga Kerja juga melakukan untuk pencegahan untuk anak tidak bekerja di daerah-daerah yang tempat-tempat yang rawan untuk anak, misalkan di tempat pembuangan sampah, dan kalau kita lihat lagi dari Dinas Pendidikan, berbagai macam inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, termasuk tadi 18 revolusi pendidikan, terus hak kreativitas anak, termasuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang berkontribusi terhadap pemenuhan hak anak dan partisipasi anak. Iya, jadi tentunya untuk pemenuhan hak anak dan juga perlindungan anak tidak dilakukan sendiri seperti itu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Anak, tetapi tentunya oleh kita semua bergandengan tangan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Nah, saya ke Ibu Aci lagi terlebih dahulu. Kalau kita berbicara tadi mengenai kekerasan, program dari dinas sendiri untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail, Ibu. Iya, jadi kalau untuk pencegahan kekerasan, kami membentuk yang namanya shelter warga. Shelter warga ini adalah upaya yang dilakukan dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat untuk melakukan yang namanya memutus rantai kekerasan yang terjadi di masyarakat.
Iya, jadi memang ini kerja-kerja surga yang boleh kami katakan karena mereka memang berkontribusi untuk sekitar wilayahnya sendiri. Shelter warga ini melakukan edukasi kepada masyarakat dan selain shelter warga ini ada juga kelompok-kelompok binaan kami termasuk paralegal dan parenting untuk dalam rangka memang untuk melakukan pencegahan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Ya. Tanggapannya Ibu Yeni mengenai program shelter warga dari dinas terkait, Ibu silahkan. Tentang shelter warga, saya pikir ini bagus ya. Cuman sekali lagi mengingatkan bahwa harusnya ini gaungnya lebih kedengaran karena belum meratanya informasi tersebut sehingga kita melihat masih banyak wilayah tertentu yang kita sangat prihatin dengan kondisi anak-anak seperti itu. Iya, yang saya tangkap dari Ibu Yeni katanya kurang pengawasan, kurang sosialisasi. Tanggapannya Ibu Iya. Aci? Jadi kalau kita mau lihat kerja dari shelter warga ini bisa kita lihat sebenarnya di lorong wisata itu bentukan dari shelter warga ini sudah hampir menyeluruh ya di warga. Dan memang kerja-kerja dari shelter warga ini bukan dalam bentuk fisik yang bisa terlihat langsung di depan mata, tapi bagaimana upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kasus, misalkan kasus kekerasan terhadap anak, mereka ternyata shelter warga ini lebih tanggap, iya, dan mereka yang melakukan pendampingan. Pendampingannya ini yang diteruskan ke unit layanan kami. Jadi ada unit layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memang UPTD PPA yang salah satu dari layanannya adalah melakukan penjangkauan dan pendampingan jika terjadi kasus kekerasan. Iya, jadi tentunya shelter warga ini sangat membantu dalam mengatasi kekerasan yang terjadi kepada anak. Kita masih akan membahas banyak mengenai Kota Makassar sebagai kota layak anak, namun kita break terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, masih bersama dengan Ibu Aci dan juga Ibu Yeni. Kita membahas tadi agak sedikit terpotong mengenai kekerasan kepada anak. Kita ke Ibu Yeni, apa kemudian masukan dari sebagai anggota Dewan mengenai bagaimana kita harus mencegah kekerasan kepada anak? Silahkan Ibu Yeni. Iya, ada yang menarik juga tentang pembulian ya di sekolah. Ini memang harus kita perhatikan, apalagi ketika anak-anak itu di usia remaja. Kita berharap kepada tenaga pendidik, biasa itu tanpa mereka sadari sudah melakukan pembulian. Contohnya misalnya, ketika ada anak-anak bermasalah, terus mereka dipanggil di dalam kantor, lalu mereka dinasehati, dimarahi, tetapi itu di depan banyak guru, itu sebenarnya pembulian tanpa disadari. Jadi seharusnya memang ketika ada anak-anak bermasalah, itu dipanggil di ruang khusus, sehingga harga diri anak itu tetap dijaga. Betul. Ketika menghukum seorang anak, itu harga dirinya tetap harus kita jaga. Tidak dengan misalnya ya melakukan kesalahan, apalagi mengerjakan tugas, disuruh kerjakan tugas, ternyata anak-anaknya tidak tahu, itu kan jadinya ya memang karena orang tidak pintar ya untuk diajar, bukan untuk dibully. Tapi barangkali gurunya tidak sampai di situ ya niatnya, tetapi secara tidak langsung itu mereka tanpa sadari bahwa itu pembulian. Ada rasa minder di dalam anak, jadi ketika mengerjakan tugas
yang diberikan di papan tulis itu kayak anak-anak itu sudah kayak gemetar duluan. Jadi ini harus kita tingkatkan kepercayaan dirinya di dunia pendidikan maupun memang di lingkungan masyarakat seperti itu. Iya, tanggapannya Ibu Yani mungkin? Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yeni, kita tidak menutup mata sih, memang masih banyak ya yang dilakukan. Tapi kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan mendorong satuan pendidikan ramah anak. Jadi memang di dalam klaster pendidikan dan kesejahteraan, apa yang harus dilakukan adalah salah satunya adalah mendorong untuk sekolah, sekolah dalam hal ini adalah SRA, Sekolah Ramah Anak. Kalau kita berbicara tentang sekolah ramah anak, berarti sudah ada mekanisme di dalam mekanisme jika terjadi kasus kekerasan pada anak, apakah itu bully atau kasus-kasus kekerasan lainnya, itu sudah ada mekanisme di dalamnya, sudah ada standar operasional jika terjadi kasus seperti ini apa yang harus dilakukan. Selain itu memang di sekolah ramah anak lebih kami mendorong tidak ada lagi yang namanya hukuman bagi anak. Ya, yang ada adalah disiplin positif. Jadi berbicara disiplin positif ini seperti yang tadi Ibu Yani katakan, ini karena tidak adanya komunikasi dua arah. Apa yang diinginkan guru juga tidak tersampaikan dengan baik oleh kepada murid, dan murid juga barangkali dalam hal ini tidak menanggapi secara baik. Jadi ini memang yang diperlukan adalah komunikasi dua arah. Selanjutnya di dalam sekolah ramah anak juga ini kami mendorong yang namanya partisipasi keluarga, partisipasi orang tua untuk melihat kemajuan-kemajuan anaknya. Jadi sekolah juga ikut berkontribusi untuk menciptakan yang namanya sudut keluarga dan pengasuhan positif. Iya. Tadi unik yang saya tangkap dari Ibu Aci bahwa kalau didapat terjadi kekerasan atau pembulian itu sudah ada tadi standar operasional atau mekanisme yang apa yang harus dilakukan. Itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan, Ibu? Jadi di dalam mekanisme atau SOP-nya memang sudah jelas apa yang harus dilakukan oleh guru ketika anak misalkan bermasalah, apa yang dilakukan. Dalam hal ini memang lebih kepada komunikasi. Misalkan anak bermasalah di sekolah, kenapa dia bermasalah? Mesti dicari tahu. Apakah memang sumber masalahnya dari keluarganya atau dari gurunya sendiri atau lingkungan dia tinggal atau lingkungan sekolahnya. Ini yang mesti dicari tahu. Jadi memang guru lebih kreatif untuk menciptakan lingkungan yang kondisif di sekolah. Termasuk juga kontribusi orang tua juga untuk melakukan pengasuhan positif. Iya, jadi kalau kita memang berbicara mengenai permasalahan anak ya Ibu Aci, Bu Yani, banyak sekali faktor-faktor, baik itu faktor diskriminasi, tadi kita juga sudah membahas mengenai kekerasan, juga salah satu faktor yang cukup dominan di Kota Makassar adalah faktor eksploitasi pekerja-pekerja anak. Bagaimana Ibu Yani tanggapannya? Sebelum saya tanggapi barangkali yang tadi ya tentang ramah anak ini, silakan, Ibu. ada catatan juga bahwa ini juga jangan sampai ketika kita mengatakan bahwa lingkungan itu selalu ramah anak, sehingga kita tidak tahu batasan-batasan yang mana yang memang anak harus ditegur. Jadi memang betul sekali ya komunikasi bahwa memang ada saatnya ketika anak melakukan suatu kesalahan, itu karena itu bisa-bisa saja untuk kita melakukan disiplin ya kepada mereka, karena yang kita khawatirkan adalah ketika kita selalu mengatakan bahwa dalam kondisi ramah anak, sehingga anak-anak itu tidak ada batasan-batasan yang mana nih yang boleh mereka memang dapat teguran keras ya, teguran keras dalam arti bahwa ketika teguran itu dilakukan tetapi dibarengi dengan penjelasan, saya pikir itu tidak akan melukai hak anak. Iya. Bagaimana Ibu Aci, apakah memang sudah ditetapkan seperti itu? Iya. Jadi apa yang disampaikan Ibu Yeni itu, inilah yang penerapan di sekolah ramah anak. Memang ada dari beberapa sekolah yang ada di Kota Makassar, memang boleh kami katakan ada banyak sekolah yang menerapkan sekolah ramah anak ini. Dan apa yang terjadi ketika sekolah ramah anak diterapkan ini, ternyata lebih muncul kreativitas dari anak dan partisipasi anak. Jadi anak itu karena terbiasa juga dengan hal-hal yang positif, akhirnya kreativitasnya juga muncul tanpa terbatas. Misalkan kalau kita lihat di beberapa sekolah ya, anak itu sudah bisa menyuarakan
suaranya sendiri, termasuk ketika mereka membuat aturan-aturan di sekolah, mereka yang menyampaikan hal ini yang saya inginkan dari sekolah saya. Oh, saya menginginkan jam masuk sekolah saya di jam misalkan jam 7.30. Sebelumnya saya melakukan PR-PR yang ini saya masukkan, terus ternyata ada hal-hal baik yang dilakukan di sekolah, termasuk begini misalkan, ada pohon kebaikan. Di pohon kebaikan ini kalau mereka sesuai, misalkan saya gosok gigi dengan benar, dia akan memasukkan di dalam kantong ini bahwa ini hal baik yang saya lakukan. Oh, saya lupa misalkan menggosok gigi ketika pergi sekolah, dia juga tetap ini. Jadi hal baik itu tertanam dari dia di kelas 1 itu sudah diajarkan pohon kebaikan di sekolah. Terus kalau kita lihat lagi dari segi partisipasi anaknya, memang anak-anak malahan dia sudah melakukan yang namanya sudah jadi MC, sudah jadi penyiar di Radio Sehat, dan apa yang dia siarkan di Radio Sehat ini tentang hal-hal positif yang dilakukan oleh anak, memberikan informasi dan edukasi kepada temannya. Kenapa bully dilarang dilakukan? Ternyata ini berdampak kepada kehidupan anak di masa yang akan datang, tidak hanya pada anaknya saja, tapi ternyata di masa-masa yang akan datang itu trauma itu akan muncul kalau berbicara tentang bullying. Kalau berbicara ternyata di Radio Sehat juga itu mereka menyuarakan tentang ulasan-ulasan buku, misalkan dia membaca buku, ternyata dia meringkas dari bahasa buku itu, dia tuangkan lagi, dia ceritakan lagi kepada temannya. Belum lagi kalau kita lihat dari kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dilakukan di sekolah, ternyata mereka punya panggung bersama. Jadi dalam hal kreativitas anak, terus untuk melihat lagi bagaimana sih tingkatan kreativitasnya, mereka ada panggung bersama di hari Sabtu. Jadi untuk anak-anak sendiri tentunya sudah bisa bersuara seperti itu ya Ibu Aci, dan juga tentunya barangkali ada tadi yang sempat saya dengar tentang aturan sekolah ya. Jadi ini sudah melibatkan anak. Sudah melibatkan anak. Jadi di aturan itu memang anak-anak yang berkeinginan seperti itu disesuaikan. Ini tingkat apa nih Bu Aci? Tingkat SD. Power tingkat SD. Padahal yang kita butuhkan sebenarnya adalah di tingkat SMP. Tingkat SMP. Jadi tidak hanya di tingkat SMP juga, tingkat SD dimulai dari SD. Iya, karena menurut saya ini sangat penting ya untuk tumbuh kembang anak di masa remaja. Karena yang kita lihat ketika aturan itu muncul, ini saya sering berbicara di beberapa tempat bahwa aturan harusnya itu muncul bukan sebagai hal yang harus ditakut-takuti anak-anak. Ini kan kalau masuk sekolah baru ya, pembelajaran baru selalu tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak. Kalau ada pelanggaran sampai sekian dikeluarkan. Ini kan menjadi jatuh mental anak-anak ya, dan ini terjadi. Jadi maksud saya adalah menarik sekali yang disampaikan tadi oleh Bu Aci, bahwa memang ketika aturan itu hendak dibuat ya alangkah baiknya kita melibatkan anak, tetapi tentu saja dengan proporsi yang dengan proporsional seperti itu. Karena kita tidak menginginkan aturan itu menjadi ketakutan anak. Yang kita harapkan ketika aturan dari sebuah satuan pendidikan itu muncul, maka harapan kita aturan itu akan membentuk karakter mereka. Iya, kita akan nanti meminta tanggapan dari Ibu Aci mengenai hal ini, namun saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sosial. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Ya,
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, masih bersama dengan Ibu Yeni dan juga Ibu Aci. Kita membahas mengenai Kota Makassar sebagai kota ramah anak. Nah, tadi menarik apa yang dikatakan oleh Ibu Yeni, bagaimana kemudian aturan ini tidak menakuti anak-anak. Dan juga kalau tadi kita terus berbicara mengenai pendidikan anak, tapi kita juga lupa bahwa di zaman sekarang ini, apalagi karena pandemi COVID ya, anak cuma menghabiskan beberapa waktu saja di sekolah. Mereka ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Bagaimana kemudian dari Ibu Aci sendiri sebagai kepala dinas ini memberikan pendampingan terutama buat anak-anak yang ada di rumah? Silahkan Bu Aci. Iya, jadi di masa pandemi COVID ini memang banyak hal baru ya yang harus disesuaikan, termasuk pengasuhan dari orang tua sendiri. Jadi orang tua seharusnya memang lebih banyak belajar dengan kondisi anak. Untuk dari pemerintah kota sendiri memang menciptakan ruang-ruang belajar, termasuk di dalamnya tidak hanya ruang belajar ya, tapi bagaimana pemerintah kota dalam hal ini berinovasi untuk melakukan hal-hal baik terhadap anak. Misalkan dari Dinas Perpustakaan ini mengeluarkan inovasi yang namanya dongkelor, dongeng keliling. Dongeng keliling dan dongeng yang bersifat juga yang bisa ditonton anak-anak lewat smartphone-nya. Jadi hal-hal baik yang terkait dengan pembiasaan-pembiasaan baik oleh anak-anak itu didongengkan dalam bentuk dongeng, sehingga mereka melihat, oh ini ada role model dari dongeng ini, dan diharapkan memang juga orang tua ikut mendampingi dalam kegiatan belajar. Di Satuan Dinas Pendidikan pun juga melakukan inovasi-inovasi pada saat pandemi, sehingga memang kami pun juga mendorong yang namanya pengasuhan positif, bahwa ketika anak bermasalah memang yang dibutuhkan adalah komunikasi dari orang tua. Komunikasi dari orang tua kepada anak. Kenapa sih anaknya, misalkan, kenapa anaknya tidak kerja PR? Apa yang salah dalam hal ini? Apa yang keliru? Apakah memang anaknya kurang mendapatkan pelajaran dari sekolahnya, atau ada beberapa sarana dan prasarana yang tidak tercukupi dalam hal ini, misalkan buku pembelajarannya yang tidak ada, itu lagi yang ditanyakan. Atau memang anak mengalami yang namanya moodnya lagi tidak bagus karena memang ada masalah. Ini orang tua sudah harus mencari tahu sebab dan penyebab sehingga anak misalkan tidak mengerjakan PR. Ataupun hal-hal yang lainnya, apabila misalkan dalam hal ini kami juga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, kami ada yang namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Jika misalkan orang tua mengalami kesulitan menghadapi anak dan mau mengkonsultasikan masalah-masalah yang terkait dan keluarga, boleh datang ke Puspaga, Pusat Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga. Ada di Jalan Nikel 3 nomor 29. Itu bisa langsung ke sana atau bisa langsung di call center 112 atau di WA kami di 08114838. Iya, jadi buat para keluarga yang ingin mendiskusikan seperti bisa langsung menuju ke Puspaga seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Aci. Nah, Ibu Yeni, tanggapannya tadi sudah ada banyak program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, mulai dari dongkelor, itu dongeng keliling, dan juga tadi ada Puspaga. Tanggapannya Ibu Yeni mengenai hal ini? Ya. Ini pasti saja sesuatu yang sangat baik ya, positif, dan pasti kita akan mendukung. Namun memang seperti yang dijelaskan tadi oleh Bu Aci bahwa terlaksananya kota layak anak ini tidak hanya bisa dilakukan oleh DP3A. Yang kita melihat sekarang adalah kekurangan kita adalah ruang bermain untuk anak. Ini yang harus kita ciptakan, dan ini pun ada di dalam Perda Perlindungan Anak bahwa setiap wilayah itu seharusnya memiliki ruang bermain. Kenapa ini penting? Supaya mengalihkan dunia anak yang kita tidak pungkiri ya, sekarang anak-anak ini tidak bisa terlepas dari HP-nya. Ini tantangan terbesar buat kita, dan memang kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Ini juga bisa terselesaikan kalau kita semua bersama-sama untuk bersama-sama untuk mengatasinya. Dan yang memang salah satunya itu adalah ruang bermain. Dan ini tidak mungkin ada di teman-teman DP3A karena memang itu tidak masuk di wilayah situ ya programnya. Ini ada di OPD yang lain. Itu barangkali yang pastinya perlu kita seriusi, ruang bermain untuk anak itu. Ruang bermain atau yang bisa dikatakan sebagai fasilitas penunjang kreativitas anak seperti itu. Karena kalau di sekolah kan sudah bagus, alhamdulillah ya. Saya juga sangat apresiasi bagaimana anak-anak itu harus menonjolkan dirinya, memiliki satu kreativitas di dalam satuan pendidikan,
Tetapi ketika mereka pulang, ini kan jadinya hilang lagi. Yang kita harapkan bahwa begitu pulang dari sekolah disambut juga dengan lingkungan, sehingga itu akan berjalan secara kontinu. Tetapi tentu saja sekali lagi memang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh teman-teman di DP3A. Tentunya membutuhkan banyak juga bantuan Banyak dari dinas ya, dari badan usaha mungkin, Iya. teman-teman CSR, Benar, iya. perusahaan, iya. Ya benar, karena kalau kita berbicara sebenarnya tentang KLA secara keseluruhan, ini adalah komitmen bersama ya. Tidak hanya pemerintah, terkait dengan masyarakat juga, dunia usaha, media massa, termasuk media dari Kompas ini berkontribusi untuk mensosialisasikan tentang kota layak anak yang diraih oleh Kota Makassar. Ya. Bahkan untuk sekecil keluarga sendiri itu juga berkontribusi ya Bu untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Kebetulan saya juga punya program ya, dan mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman di DP3A tentang sekolah ibu, di mana dalam salah satu program saya itu adalah sekolah anak. Ya, kami memang berharap bahwa anak-anak belajar itu sebenarnya bukan hanya di sekolah ya, di mana saja. Jadi kita ingin menciptakan ketika dia pulang dari sekolahnya, lingkungan pun menyambut mereka dengan baik, jadi tidak mentah. Istilahnya nanti kalau di sekolah dia baik, begitu dia pulang, aduh dia mau bikin apa, seperti itu. Jadi tidak ada kebingungan untuk kegiatan anak seperti itu ya Ibu ya nih. Nah tadi sempat terpotong juga kita berbicara mengenai faktor-faktor permasalahan anak, salah satunya adalah eksploitasi anak. Banyak sekali kita saksikan pekerja-pekerja anak di luar sana, bagaimana tanggapannya Ibu Aci? Iya, kita tidak menutup mata ya bahwa eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar orang tua dalam hal ini, kalau kita lihat anak jalanan, itu kan salah satu bentuk dari eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tua. Tapi di dalamnya juga sebenarnya turut berkontribusi ya masyarakat yang terlalu baik hati memberikan uang, padahal dampak ke depannya ketika anak berada di jalan itu lebih besar, dari resiko-resiko yang ditimbulkan dibanding dengan kita memberikan uang dalam waktu sekejap. Itu memang membuat kesenangan tersendiri, karena mereka bisa jadi mereka yang ada di jalan ini jadi malas lagi bersekolah, karena beranggapan bahwa untuk apa sekolah, toh saya sudah bisa menghidupi diri saya sendiri. Iya. Terus dampak-dampak lainnya ketika mereka berada di jalan memang rawan untuk mereka mendapatkan perlakuan yang salah. Dalam hal ini bisa jadi kekerasan, bisa jadi kekerasan fisik, non fisik, malah kekerasan seksual bisa jadi terjadi. Iya. Jadi ini juga butuh bantuan dari masyarakat seperti kalau itu. Bicara soal eksploitasi, saya sepakat ya sama Bu Aci. Namun ketika orang tua melibatkan anaknya dalam bidang ekonomi juga sebenarnya bagus ya, tetapi bukan di jalan. Kita mengetahui masa-masa kecil kita juga dulu kan sempat disuruh ibu ya menjual-menjual, tetapi itu memang setelah selesai sekolah supaya timbul minat bisnis dari kecil dan punya rasa empati sama orang tua bahwa saya harus membantu, tapi membantu tidak dengan menjatuhkan harga diri. Itu kan kalau di jalan itu akan merusak mental mereka. Dan yang kedua juga mereka dari usia dini sudah punya jiwa bisnis. Jadi kalau saya tuh mengapresiasi ketika melibatkan anak, tetapi tidak dengan menghilangkan hak mereka mendapat pendidikan. Ibu Aci, adakah program dari DP3A sendiri untuk membantu anak-anak ini menumbuhkan jiwa bisnisnya, Ibu Aci? Iya, kalau itu bukan di DP3A ya, tapi itu ada di Disnaker, ada juga di Dispora. Jadi program-program yang terkait juga dengan pemenuhan hak anak, dalam hal ini kewirausahaan muda, ada juga di Dinas Koperasi. Jadi memang pemerintah kota pun juga melihat bahwa itu ada sesuatu yang memang harus dikembangkan. Jiwa-jiwa muda untuk dalam hal ini berwirausaha itu yang harus dikembangkan, sehingga memang mereka lebih mandiri dari awal. Salah satu barangkali untuk mengantisipasi anak jalanan sebenarnya memang agak ekstrim ya. Ya kita jangan memberi lah. Karena ketika tidak ada satupun yang memberi, mereka mau buat apa? Tidak mungkin. Kita mengharap pada seluruh warga Kota Makassar, walaupun sudah turun ya, bayangkan MUI saya sudah mengeluarkan fatwa bahwa haram memberi anak. Cuman karena kita atas dasar kemanusiaan, tetapi kemanusiaan ini akhirnya tidak berefek sangat baik. Karena kalau ingin membantu, saya pikir banyak jalan lah untuk itu. Jadi intinya memang dari masyarakat, hentikan pemberian di tengah jalan,
itu bisa akan mengurangi eksploitasi anak di jalanan. Iya, jadi hentikan memberi kepada anak jalanan ini tentunya bisa menjadi salah satu jalan untuk menghentikan adanya eksploitasi anak di jalanan. Juga tadi yang menarik dari Ibu Aci bahwa bukan hanya DP3A sekali lagi yang Harus bisa banyak mencegah hal terlibat. tersebut, tetapi juga banyak dinas-dinas terkait yang bisa turut membantu. Dan saudara, kita masih akan membahas banyak mengenai hal-hal yang kita bahas pada hari ini, yaitu ramah anak di Kota Makassar. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sosial. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan Smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sosial, masih bersama saya Linda Wirawan, dan juga acara kita pada hari ini terselenggara berkat kerjasama antara pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar bersama dengan Kompas TV Makassar. Kita masih akan membahas dengan tema yang kita angkat pada hari ini, menjadikan Kota Makassar kota yang ramah terhadap anak. Masih bersama dengan Ibu Yeni dan juga Ibu Aci. Kalau tadi kita sudah membahas banyak mengenai itu kekerasan ataupun eksploitasi anak, dan juga tadi kita juga sudah membahas bagaimana kemudian cara-cara seperti tidak memberi kepada anak jalanan untuk masalah eksploitasi anak tadi. Nah, salah satu permasalahan juga bagi anak-anak yang bisa dikatakan juga menjadi PR untuk kita semua, yaitu mengenai stunting pada anak. Kalau dari Ibu Aci sendiri bagaimana tanggapannya mengenai hal ini? Jadi untuk stunting ini ada beberapa dinas ya yang berkontribusi langsung terhadap upaya-upaya pencegahan stunting. Iya. Jadi di Makassar sendiri di lorong wisata pun juga, jadi ada beberapa, ada sasarannya tahun ini adalah 1000 lorong. Iya. Ini juga menyasar upaya-upaya pencegahan stunting yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi kembali lagi bahwa partisipasi itu ada dari masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan stunting. Ini memang ada yang dinamakan dengan LOPIS, Lorong Pengendali Stunting. Jadi di dalamnya ini kader-kader, dalam hal ini kader kesehatan, kader posyandu sudah berkontribusi untuk melakukan upaya-upaya pengendalian stunting. Misalkan stunting itu berkontribusi dari misalkan pencegahan perkawinan di usia anak. Jadi itu sudah harus dilakukan, bahwa jangan menikah sebelum usia 19 tahun, baik untuk laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena memang hal yang dilakukan adalah salah satunya adalah untuk pencegahan stunting ketika bayi yang lahir. Yang kedua adalah pemahaman bahwa ternyata ketika anak dinikahkan di usia yang sangat usia anak dalam hal ini, ternyata banyak dampak yang bisa berpengaruh pada anak itu sendiri, termasuk dampak kesehatannya yang kemungkinan besar mungkin dalam hal ini adalah dari segi ketika dia melahirkan di usia muda, yang dia belum matang dari segi fisik, dari segi moralitas, dan bagaimana pengasuhan anak selanjutnya, itu juga akan berdampak untuk masa depan si anak. Yang kedua dari segi dampak pendidikan, ketika anak dinikahkan di usia anak juga, maka akan terputus sekolahnya, sehingga masa depan yang diraih pun juga ini agak sulit lagi karena dari segi pendidikan ya. Terus kita lihat dampak sosialnya, kemungkinan besar mereka akan ada yang dinamakan di siklus pendapatan rendah, sehingga memang akan kalau kita tarik lagi akan berdampak kepada kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dampak-dampak dari usia pernikahan ini juga memang berkaitan erat dengan stunting. Belum lagi kalau kita lihat memang kenapa stunting ini harus dilakukan pencegahan, memang dampak kesehatannya untuk
si anak sendiri dan keluarganya ini juga yang cukup berpengaruh, cukup besar. Kalau untuk di Kota Makassar sendiri, Bu Aci, presentasi tingkat stunting di Kota Makassar seperti apa? Jadi kalau kita lihat persennya itu tidak terlalu besar, tapi tetap pemerintah kota dalam hal ini melakukan upaya pencegahan stunting. Ya, tanggapannya Ibu Yani mengenai program-program dari DP3, silahkan. Yang stunting ya tadi. Iya. Ya kebetulan masalah stunting ini ada di komisi kami. Ada 3 OPD yang saling berkolaborasi, Dinas Kesehatan, KB, dan DP3A. Dan dari data yang disampaikan, alhamdulillah Makassar tidak terlalu signifikan ya stuntingnya. Tetapi tentu saja kita tetap harus menjaga supaya hal ini tidak semakin menurun. Ya. Ada hal yang menarik memang bahwa terjadinya stunting tidak bisa kita pungkiri memang karena terjadinya pernikahan dini ya, dan ketika hal itu terjadi memang kita harus antisipasi dari awal bahwa memang ada pola pengasuhan anak. Ya. Ya, Kalau kembali dari yang tadi ya. Dan memang di sini juga perlu seingat saya ya di KB juga itu sebenarnya sudah punya program tentang bina keluarga remaja. BKR. Jadi ini memang harus ada kolaborasi yang baik. Tentu saja sekali lagi bahwa sesuatu itu tidak bisa dikerja oleh sendiri ya, yang harus berkolaborasi. Dan ini juga barangkali Bu Aci ya menjadi tantangan kita bersama bahwa masih maraknya ya pernikahan itu belum siap tapi terpaksa nikah. Ya, tidak usah kan kalau saya menjelaskan secara vulgar. Jadi memang ini yang sangat kita butuhkan adalah kehadiran pemerintah di dalamnya, bahwa memang ada ruang konsultasi tentang pengasuhan anak. Kalau disampaikan tadi Bu Aci bahwa diterima ya di Jalan Nikel, tetapi kan wilayah kita ini luas. Jadi jika memungkinkan memang shelter warga itulah nanti bisa menjadi salah satu tempat yang segala pusat yang ada di dalamnya, seperti puspaga ya. Cuma ini saya tidak tahu bedanya puspaga dengan shelter itu, apakah dia satu rumah atau beda lagi rumahnya puspaga. Dan puspaga setahu saya memang dia program ya. Jadi dia sudah include ya dengan shelter seperti itu. Ini harus disosialisasikan dengan baik. Iya, jadi kalau berbicara stunting dulu ya, kita berbicara stunting dulu. Jadi selain inovasi dari lorong pengendali stunting yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, ternyata ada juga yang dilakukan oleh Puskesmas di Kota Makassar. Ada yang dinamakan inovasi DAPETS. DAPETS itu daerah pengendali stunting, sama jemput si bumil. Ini adalah memang pendampingan untuk ibu hamil dengan resiko tinggi. Jadi ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dan dari kami sendiri memang berkontribusi di dalam Puspaga ini, Pusat Pembelajaran Keluarga, yang mana kami menyiapkan memang psikolog-psikolog dan konselor untuk yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam keluarga. Jadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada beberapa layanan yang kami lakukan, termasuk menghadirkan layanan UPTD PPA. Kalau di UPTD PPA itu adalah bagaimana melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau layanan Puspaga ini adalah pusat pembelajaran keluarga. Apa yang disampaikan oleh Ibu Yeni tentang sekolah ibu juga nantinya, ini juga akan memperkaya nantinya program dan kegiatan di pemerintah Kota Makassar ya. Apalagi kalau sudah anggota dewan juga ikut berkontribusi di dalamnya, kami juga berharap bahwa memang dengan adanya pengasuhan positif yang dilakukan oleh ibu akan berkontribusi besar terhadap perkembangan anak, termasuk masa depan anak. Ketika anak memang tidak mengalami kekerasan di dalam rumah ataupun di lingkungan sekolah, sehingga mereka memang tumbuh kembangnya itu bisa lebih bagus. Cita-cita yang diraih insya Allah akan terpenuhi. Iya, tadi sempat saya singgung juga di awal bahwa Kota Makassar luar biasa sudah mendapatkan meraih penghargaan Kota Layak Anak sempat kategori Madya, dan juga pada tahun ini
naik satu tingkat ke kategori Nindya. Bagaimana Ibu Aci, apakah optimis mungkin di tahun depan bisa naik ke kategori utama? Insya Allah, karena kami memang dari sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Makassar, memang kami terus berinovasi untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. Misalkan di perlindungan anak sendiri, selain dari forum anak sendiri, memang ada beberapa fasilitator anak yang terkait memang dengan bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap isu-isu anak. Tidak hanya di pemberdayaan perempuan, di dinas sosial juga dengan adanya rumah perlindungan dan trauma center juga memungkinkan anak untuk lebih terlindungi lagi, sehingga memang kekerasan, layanan-layanan yang bersifat melakukan penanganan kekerasan itu yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Iya. Saya ke Ibu Eni, harapannya ke depan untuk Kota Makassar agar bisa menjadi kota layak anak. Silahkan Ibu Eni. Ya. Sekali lagi ya, selamat buat Kota Makassar atas penghargaan yang diberikan. Mudah-mudahan bisa lanjut ke utama, dan pastinya kami dari legislatif akan turut membantu sehingga cita-cita menjadi kota layak anak tingkat utama itu bisa terwujud. Ya, tentu saja harapan kita bahwa penghargaan itu tidak hanya dirasakan oleh pemerintah kota, tetapi tentu saja bisa dirasakan oleh masyarakat, utamanya anak-anak sendiri yang merasakan. Barangkali saran saya buat teman-teman DP3A, barangkali ke depan bisa membuat ini biasanya orang semangat ya kalau ada lomba-lomba. Jadi bisa barangkali duta anak lorong. Kalau ini kan lebih spesifik, jadi biasanya gaungnya itu langsung menyebar. Kalau hanya dikatakan forum anak itu sudah bagus ya, cuman memang karena keterbatasan tentunya ini tidak familiar langsung bisa membumi seperti itu, pastinya butuh proses. Jadi kita berharap ada inovasi-inovasi selanjutnya sehingga semua anak-anak itu merasa tertantang untuk dia menjadi duta di lingkungannya. Iya. Terakhir mungkin saya ke Ibu Aci, harapan dan juga himbauannya kepada masyarakat selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Silakan Ibu. Apa yang disampaikan Ibu Yeni tentang duta anak itu sangat positif ya. Tapi sekarang ini memang sudah ada The Lord Millennial. Jadi Dewan Lorong. Dewan Lorong ini yang disingkat dengan The Lord. Dewan Lorong ini terdiri dari tidak hanya dari orang tua ya atau tokoh masyarakat, tapi memang dari anak-anak muda, milenial, sehingga memang dari 1000 lorong yang ada saat ini itu juga kita bisa lihat bahwa keterwakilan dari anak muda ini untuk lebih kreatif untuk melihat lorongnya itu bisa terlihat di situ. Dan kami berharap memang kontribusi dari masyarakat, dunia usaha, media massa untuk pencapaian kota layak anak di tahun berikutnya ke kategori utama ini yang sangat kami harapkan. Terakhir dari saya mungkin jagai anak tak, jagai diri tak, jagai keluarga tak. Iya, sekali lagi terima kasih Ibu Aci dan juga Ibu Eni sudah bergabung bersama kita di tengah-tengah studio Kompas TV, dan juga tentunya itu tadi harapannya agar bukan hanya DP3A yang bekerja untuk Makassar Kota Layak Anak, tetapi juga tentunya semua pihak. Sekali lagi saudara, diskusi kita, dialog kita pada hari ini tentunya dapat terselenggara berkat kerjasama antara pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar bersama dengan Kompas TV Makassar. Dan juga saudara, situasi memang terus membaik. Namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.